Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Dalam aksi nyata ini saya memilih mengapa kurikulum perlu berubah. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada suatu pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Sebelum kita membahas fungsi kurikulum merdeka, mari kita membahas perjalanan kurikulum di Indonesia. Perjalanan kurikulum di Indonesia bukan berarti ganti Menteri Pendidikan, ganti kurikulum, bukan ya, bukan seperti itu. Kadang-kadang orang-orang pendapatnya seperti itu. Wah, ganti kurikulum, ganti Menteri Pendidikan, ganti kurikulum, ya, bukan. Jadi perjalanan kurikulum di Indonesia merupakan suatu strategis penyelenggaraan pendidikan sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Setelah kemerdekaan, tercatat bahwa kurikulum di Indonesia sudah mengalami pergantian hingga kurang lebih 10 kali. Mengutip dari buku perkembangan kurikulum di Indonesia dari Kemendikbud, perubahan kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konstelasi politik, sosial, budaya bangsa Indonesia yang selalu berkembang dari suatu masa ke masa berikutnya. Berikut ini adalah rangkuman perjalanan kurikulum di Indonesia. Ya, yang pertama yaitu rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum 1947 juga dikenal dengan istilah rencana pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua yaitu rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Pada kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama rencana pelajaran terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Konsep tematik. Rencana yang ketiga yaitu rencana pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida. Arti hari krida itu adalah siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Tujuannya pada kurikulum 1968 ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah correlated subject kurikulum. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Terus yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya yaitu kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan
pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kadang-kadang orang itu menyebutnya CBSA itu adalah catat buku sampai akhir ya, padahal itu CBSA itu adalah pendekatan cara belajar siswa aktif. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Pada kurikulum ini pemerintah memperbaharui sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Jadi dari periode 1 sampai 6 itu diubah ya. Jadi di 1994 itu lebih bagus lagi dari kurikulum terdahulu. Terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahan mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan. Ya, yang selanjutnya itu perjalanan yang ke-8 perjalanan kurikulum di Indonesia pada tahun 2004. Pada tahun 2004 ini melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Yang ke-9 yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTS-SP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 2000 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2003. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya pendidikan berkarakter diintegrasikan dalam suatu pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 atau KI 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 atau KI 2. Kurikulum 2013 ini hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Ya, itu adalah perjalanan kurikulum Indonesia. Ya, kita lanjut sekarang itu mengapa sih kurikulum perlu berubah? Ya, ini adalah aksi nyata saya yang memilih mengapa kurikulum berubah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari sejarah kurikulum di Indonesia. Jadi dalam dunia pendidikan adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan. Ya, terus peran dan fungsi kurikulum. Ya, jadi peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memadukan dalam proses pembelajaran peserta didik. Ya, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, dalam komponen kurikulum menurut Ralph Taylor, satu yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Ya. Apakah pentingnya perubahan kurikulum? Nah, ya di sini sesuai dengan judul aksi nyata saya itu mengapa perlunya perubahan kurikulum. Ya, jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah, ya, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin pada tahun kurikulum 1974 siswa-siswa itu belum adanya mempelajari komputer, ya. Mungkin sebagian sekolah-sekolah yang berkembang lah, sekolah-sekolah yang dianggap oleh pemerintah itu wah lah gitu ya. Cuman kalau sekarang itu tidak sama rata. Mau sekolah yang wah atau sekolah yang wah itu sama saja ya kalau kurikulum sekarang. Ya. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan bukanlah
tugas kita untuk menyiapkan masa peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, jadi pada kurikulum Merdeka ini ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikembangkan dalam apa? Dalam untuk membuat modul ajar. Supaya apa? Supaya siswa itu tidak bosan, tidak jenuh. Itu melulu, begini melulu ya. Bikinlah kita sebagai seorang pendidik membuat konsep pembelajaran yang enak dilihat oleh si siswa ya. Mungkin nanti di sini ada video pembelajaran menggunakan TIK ya, teknologi informasi. Dan di sini nanti ada video-videonya, nanti saya akan itu masukkan video pembelajaran melalui TIK ya. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin suatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter, animasi karakter, kartun, arsitek, menemukan aplikasi game atau membuat aplikasi game, atau menjadi YouTuber ya, itu bisa. Ya. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Ya, ini pertanyaan bagus nih. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, bagaimana untuk mewujudkannya? Ya, bagaimana sih untuk mewujudkannya? Kayaknya enak gitu ya. Kalau kita padukan dengan IT, siswa itu akan lebih senang gitu ya. Ya, pokoknya lebih enak lah gitu. Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan pendapatan, pengalaman, serta belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Nah, kebutuhan peserta didik itu apa? Bukan catat sampai akhir, tadi yang CPSA itu ya, catat buku sampai akhir. Ya, itu bukan. Terus kita sebagai pendidik harus bisa merancang nih, gimana siswa itu senang gitu loh. Fokus pada pembelajarannya ya. Makanya nanti tadi udah saya katakan, nanti ada videonya pembelajaran dengan menggunakan IT ya. Ya, itu Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, itulah kata pengantar dari saya mengapa kurikulum itu perlu berubah ya. Sampai sini dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi organ tubuh manusia. Ada berbagai macam organ tubuh di dalam tubuh manusia. Masing-masing dari organ tubuh tersebut akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Namun, tetap bekerja secara bersamaan di dalam tubuh manusia. Yuk kita simak penjelasannya. Bagian dan fungsi dari organ tubuh manusia terdiri dari otak, paru-paru, jantung, dan ginjal.
Apa itu otak? Apa itu paru-paru? Apa itu jantung? Dan apa itu ginjal? Ya. Otak merupakan bagian organ yang berada di kepala. Fungsi otak sangat penting sebagai pengendali saraf, juga sebagai suatu pemproses dalam mengantarkan sinyal ke organ lain. Ya, itu adalah fungsi otak. Nah, selanjutnya yaitu jantung. Jantung merupakan bagian vital yang terdapat di dalam tubuh. Bagian vital di dalam tubuh sangat rentan terhadap benturan pada tubuh makhluk hidup. Jantung berfungsi untuk memompa darah dan melancarkan peredaran darah. Oleh karena itu, saat jantung memompa darah, terdapat getaran-getaran yang dihasilkan dari proses tersebut dan bahkan dapat dirasakan oleh objek yang berada di luar. Jika jantung berhenti memompa darah, sudah dipastikan bahwa tubuh makhluk hidup tersebut akan mati atau mengalami gangguan sistem tubuh. Ya, itu adalah jantung. Sekarang paru-paru. Ya, paru-paru merupakan organ pernapasan yang mengatur sistem masuknya udara di dalam tubuh. Paru-paru bekerja dengan mengkonversi hasil dari udara atau O2 atau oksigen dan melepaskan dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Sistem pernapasan dalam tubuh pertama-tama melalui hidung atau mulut yang menghirup O2 atau oksigen, kemudian akan diteruskan ke paru-paru. Selanjutnya dikeluarkan kembali dari dalam tubuh dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Ya, itu adalah paru-paru. Jadi menghirup dari hidung atau mulut, ya, dikeluarkan, terus dikeluarkan dari hidung atau mulut juga. Ginjal, ya. Pada ginjal akan berfungsi untuk memurnikan darah, sehingga darah yang berada dalam tubuh akan lebih sehat. Ginjal bekerja secara alami sebagai pembersih darah yang berada di dalam tubuh manusia. Organ tubuh bekerja secara bersamaan. Apabila salah satu organ mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi sistem kerja organ lain. Oleh karena itu, kita harus merawat organ tubuh kita dengan baik. Salah satu contoh organ yang bekerja sama di dalam tubuh manusia yaitu ginjal, paru-paru, jantung. Organ ini bekerja sama dalam sistem pengaliran darah yang diperintahkan oleh otak. Ya, itulah penjelasan tentang organ tubuh, yang mana nanti ada tugas dari Bapak. Kalian akan membuat kesimpulan tentang otak, ya, kesimpulan tentang otak, kesimpulan tentang jantung, kesimpulan tentang paru-paru, dan kesimpulan tentang ginjal. Ya, demikianlah materi dari Bapak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Selamat pagi. Siap, persilakan dimulai. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang organ tubuh manusia. Materinya
pembelajaran yang pertama yaitu pengenalan tentang pentingnya pemahaman organ tubuh manusia. Yang kedua, pentingnya organ-organ dalam menjaga fungsi tubuh dan hidup. Ya, tujuan pembelajaran memahami struktur organ tubuh, mengenal fungsi organ-organ penting. Bagian organ tubuh manusia. Yang kita akan pelajari yaitu ginjal, jantung, otak, dan apa lagi? Paru. Ya. Untuk selanjutnya, marilah kita menyimak video pembelajaran berikut ini. Nanti kalian dengarkan, kamu pahami, nanti ada tugas untuk membuat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi organ tubuh manusia. Ada berbagai macam organ tubuh di dalam tubuh manusia. Masing-masing dari organ tubuh tersebut akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Namun tetap bekerja secara bersamaan di dalam tubuh manusia. Kalian akan membuat kesimpulan tentang otak, ya, kesimpulan tentang otak, kesimpulan tentang jantung, kesimpulan tentang paru-paru, dan kesimpulan tentang ginjal. Ya, demikianlah materi dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otak merupakan bagian organ yang menerangkan tentang organ tubuh manusia, yaitu jantung. Jantung merupakan bagian vital yang terdapat di dalam tubuh. Bagian CO2 atau karbon dioksida pernapasan dalam tubuh tentang organ tubuh manusia, yaitu ginjal. Pada ginjal akan berfungsi untuk memurnikan darah sehingga darah yang berada dalam tubuh akan lebih. Oke anak-anak, di sini nanti kalian mengerjakan di aplikasi Quizzes, ya. Oke, tunggu dulu. Ya. Nanti kamu masukkan kodenya 205605. Ya, itu untuk mengisi soal di Quizzes. Oke, terus lanjut. Terus lanjut jawab. Gimana, menyenangkan tidak belajarnya? Enak kan? Enak gak? Enak? Jawab. Mana? Ayo jawab. Penyakit yang mempunyai gejala baru terasa perih dan mual bila Ya, ini ya hasilnya. Ini adalah analisis yang kalian jawab. Hasil yang kalian jawab ada di sini. Ya, di sini. Ada apa? Nomor 2. Ya. Nah, di sini juga ada lagi jawabannya yang salah. Ya, di sini kalau tanda merah itu berarti salah, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Itu adalah pembelajaran dengan TIK berbasis Quizzes namanya, ya, namanya Quizzes. Ya, itu aja ya dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.